Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini akan kita mempelajari, tepatnya pelajaran ngaji ilmu alat, mengenal jenis perbuatan malaikat. Akan kita bahas di dalam pertemuan ini tentang malaikat di Al-Quran berbuat memakai kata kerja apa saja. Pertama, kita buku dulu catatan paling mendasar tentang mengenal jenis-jenis perbuatan. Yang pertama, kita buka diagram paling mendasar ketika pelajaran paket 1. Dalam diagram ilmu alat paket 1, kata di Al-Quran, kalau dilihat dari satuan jenisnya, ada 2 istilah. Yang pertama ada sebutannya mudzakkar, yang kedua ada sebutannya muannas. Ini adalah materi paling mendasar tingkatan paket 1, yakni mengenal jenis kata di Al-Quran yang disebut dengan istilah mudzakkar dan juga istilahnya muannas. Kalau manusia, yakni kalau mudzakkar bermaksud manusia laki-laki, kalau muannas bermaksud kepada manusia jenisnya perempuan. Sekarang contoh dalam kalimatnya. Misalnya ada manusia laki-laki yang bernama Ibrahimu. Berbunyi qala Ibrahimu, yang artinya Ibrahim berkata. Contoh lagi, wa qalat imra'atu Imrona. Imra'atu Imrona artinya istrinya Imron. Nah, istrinya Imron berkata, bunyinya qalat imra'atu Imrona. Kalau berkata taknya sukun. Qalat kemudian imra'atu Imrona. Kalau pelakunya laki-laki pakai lafadz qala, contohnya Ibrahim. Kalau pelakunya perempuan, contohnya istrinya Imron, pakai lafadz qalat, ketambahan huruf tak di akhirnya. Nah, kalau malaikat di Al-Quran memakai qalat, huruf tak di akhirnya. Qalatil malaikatu, malaikat berkata. Jadi Ibrahim ketika dia berbuat, kata kerja yang dipakai Ibrahim memakai kata kerja yang mudzakkar, berbunyi qala. Cirinya kata kerja mudzakkar adalah tidak berakhiran tak. Karena Ibrahim termasuk jenisnya mudzakkar, maka perbuatan Ibrahim memakai kata kerja yang mudzakkar. Begitu pula untuk istrinya Imron yang bernama Imra'atu Imrona. Karena Imra'atu Imrona orangnya perempuan, maka perbuatan istrinya Imron memakai kata kerja qalat yang jenisnya muannas. Karena istrinya Imron termasuk muannas, maka kata kerja yang dipakai dalam perbuatannya juga memakai yang muannas. Nah, kalau malaikat, karena malaikat tertulisnya berakhiran tak marbuto, maka perbuatan malaikat juga memakai kata kerja yang muannas. Sekarang contoh dalam ayatnya. Contoh beberapa ayat yang bermaksud malaikat berbuat pakai kata kerja yang muannas. Kita buka contoh yang pertama. Ini contohnya diambil dari surat Ali Imran ayat 42 yang berbunyi wa id qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa toharaki. Arti perkalimatnya wa id dan ingatlah ketika qalatil malaikatu malaikat berbuat. Berbuat ngapain? Berbuat berkata. Nah, berkatanya malaikat atau perbuatan malaikat memakai kata kerja yang muannas yang berbunyi qalat yang taknya sukun, ketika dibaca wasal taknya kasroh. Qalatil malaikatu, malaikat berkata, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha sesungguhnya Allah. Kalau dibaca perkata, alifnya kasroh, istofaki telah memilihmu, wa toharoki dan telah mensucikanmu. Di sini contoh malaikat berbuat memakai kata kerja mu'annas
yang berbunyi kolati atau kolat yang artinya berkata. Ini contoh malaikat berbuatnya pakai kata kerja kolat. Berikutnya, contoh lagi diambil dari surat Ali Imran 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrabi. Ini arti per kalimatnya. Fanadatul malaikatu dari fa kata sambung loncat ke lafaz malaikatu. Kenapa loncat? Jawabannya adalah ingat bahwa dalam kaidah paling mendasar tepatnya di materi ilmu alat paket 2 bahwa setiap ada fiil pasti ada pelakunya. Pasti ada pelakunya. Apa fiil? Kata kerja. Apa kata kerja? Perbuatan. Kalau ada kata bermaksud perbuatan, pasti ada yang berbuat dalam kata kerja itu. Nah, cirinya pelaku yang berbuat adalah cirinya lafaz tersebut tulisannya akhirannya dhamma. Contohnya al-malaikatu, akhiran tu, tidak akhiran ti, tidak akhiran ta, tapi akhiran tu, maka sebagai pelaku. Maka urutan mengartikannya, nomor 1 al-malaikatu, nomor 2 nadat. Ya. Nadat dari subjeknya dulu, baru predikatnya. Mana subjeknya? Al-malaikatu. Mana cirinya subjeknya? Karena akhirnya doma. Maka urutannya al-malaikatu duluan, baru nadat. Dari fa kata sambung loncat ke lafaz al-malaikatu. Maka para malaikat atau maka malaikat nadathu menyerunya. Memang di Al-Quran lafaz al-malaikatu bisa diartikan seorang malaikat, bisa diartikan para malaikat. Tergantung konteks ayatnya ini maksud. Sedangkan di sini maksud adalah malaikatnya cuma satu, maka seorang malaikat. Fanadatul malaikatu, maka seorang malaikat nadathu menyerunya. Ya ini siapa? Dalam adegan kisahnya adalah kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi seorang malaikat menyerunya, yakni bersuara berteriak menyeru kepadanya. Yaitu siapa? Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria lagi ngapain? Wahuwa qaimun. Sedangkan dia, si Nabi Zakaria itu qaimun, sedang berdiri. Sedang posisi berdiri. Berdiri ngapain? Yusolli, mengerjakan sholat. Di mana? Fil mihrabi, di dalam mihrab. Mihrab adalah sebutan bilik atau kamar yang biasa dipakai oleh Maryam, seorang diri ketika beribadah menyembah Allah. Fil mihrabi, dalam mihrab. Jadi malaikatnya menyeru dengan berkata, Anallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruka, memberi kabar gembira kepadamu, biyahya, dengan kelahiran Yahya. Jadi di sini malaikat berbuatnya pakai kata kerja mu'annas, yakni berbunyi nadat. Cirinya mu'annas, cirinya akhirannya tak. Ini contoh ayat yang bermuatan malaikat berbuat pakai kata kerja yang mu'annas. Contoh yang lain diambil dari Al-Baqarah 248. Ini adegan zamannya Nabi Daud alaihissalam ketika masih kecil. Yakni ada perselisihan antara para pemuka dari Bani Israel dengan nabi mereka. Wa qala lahum nabiyuhum, dan kola kan berkata. Nah, kola ini pelaku untuk mudzakkar karena yang berkata seorang nabi laki-laki, makanya pakai kola. Nabiyuhum, nabi mereka, kola lahum, berkata bagi mereka. Wa qala lahum nabiyuhum, dan urutannya mengartikannya dari wa loncat nabiyuhum. Kenapa loncat? Karena nabiyu akhiran doma sebagai pelaku. Subjeknya nabiyu, predikatnya kola. Wa qala lahum nabiyuhum, dan nabi mereka berkata bagi mereka.
Ini bunyi perkataannya kepada mereka. Siapa hum di sini? Para pemuka dari Bani Israel zamannya Nabi Daud alaihissalam ketika masih kecil. Inna sesungguhnya ayata mulkihi, tanda kerajaannya. Ini ucapan seorang nabi kepada para pemuka Bani Israel yang berkenaan dengan peristiwa mereka akan berangkat perang. Tapi nggak ada yang mimpin. Maka mereka ingin ditunjuk di antara 12 kepala suku Bani Israel, ditunjuk siapa yang jadi pemimpin untuk memimpin perang. Ternyata Allah tidak memilih di antara mereka. Allah justru memilih seseorang di luar pilihan dari mereka yang bernama Tolut. Nah ini, jadi mereka kurang yakin, kurang percaya bahwa Tolut itu adalah pilihan Allah. Kurang percaya, pengen bukti, pengen dalil, pengen bukti. Apakah benar Tolut itu pilihan Tuhan? Pengen bukti. Maka Nabi mereka berkata, Inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda kerajaannya, arti bahasnya, sesungguhnya tandanya Tolut dipilih jadi raja, itu tandanya adalah bahwa ya'tiyakum akan datang pada kalian at-tabutu, sebuah tabut. Tabut adalah sebutan untuk suatu benda yang berbentuk seperti peti, kotak peti yang bisa dibuka tutup peti. Fihi yang di dalamnya isi petinya sakinatun, suatu ketentraman min rabbikum dari Tuhan kalian. Jadi ketika kalau dibuka petinya itu mereka melihat isinya, itu menenteramkan hati mereka para pemuka dari Bani Israel. Kata Nabi tersebut, fihi di dalamnya isinya tabut itu sakinatun, suatu ketentraman min rabbikum dari Tuhan kalian. Wabaqiyatun, dan sisa-sisa mimma dari apa yang taroka alu Musa, ditinggalkan oleh keluarga Musa, wa alu Harun, dan keluarga Harun. Yani isinya tabut itu sesuatu peninggalan Musa dan peninggalan Harun yang membawa tabut itu menuju ke tempatnya Tolut, yakni tahmiluhul malaikatu. Urutan mengartikannya, malaikat itu dulu, baru mundur tahmiluhu, malaikat membawanya. Ini peristiwanya mereka sedang kehilangan sebuah tabut yang isinya peninggalan Musa dan Harun, itu sedang hilang. Nah, Nabi tersebut ngasih informasi bahwa tabut yang selama ini milik kita hilang, akan ditemukan, akan ada lagi depan kita, dan dibawa ke tempatnya Tolut sebagai pilihan dari Allah yang membawa tabut seorang malaikat. Di sini malaikat perbuatannya pakai kata kerja muannas. Mana cirinya? Berawalan tak, tidak berbunyi yahmilu, tapi berbunyi tahmilu. Kalau pakai yahmilu itu perbuatan kata kerja mudzakkar. Kalau tahmilu itu perbuatan kata kerja muannats. Ini contoh malaikat berbuat membawa memakai kata kerja muannats. Contoh lagi. Diambil dari surat Fussilat ayat 30. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami adalah Allahu. Summa, kemudian istaqamu, mereka beristiqomah dalam pengakuannya bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Kalau mereka istiqomah dalam pengakuannya, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Yani para malaikat berbuat ngapain? Tatanazzalu, turunnya bergegas-gegas, turunnya berebutan, alaihim, atas mereka. Him adalah bermaksud kepada alladzina qalu, yakni turunnya para malaikat dari langit menuju bumi, itu turunnya berebutan menuju menemui mereka. Di sini malaikat berbuat turunnya itu pakai kata kerja muannas karena berawalan tak, tatanazzalu. Ini dalam kajian ilmu alat paket 3
namanya fi'lun mudhari'un, kata kerja bentuk sedang. Tatanazzalu, yakni bergegas-gegas turun, berjejal-jejal turun, berebutan turun, balapan turun, menemui mereka. Setelah ketemu mereka, malaikat berkata kepada mereka, Allah takhafu, bahwa janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati, wa basiru, dan gembirakanlah perasaan kalian, bil jannati, dengan adanya surga, dalam kurung yang dijanjikan Allah kepada kalian kalau kalian istiqomah dalam pengakuan Rabbunallahu, Tuhan kami adalah Allah. Di sini malaikat berbuat pakai kata kerja mu'annats dengan cirinya berawalan tak. Tatanazzalu, bergegas-gegas turun, atau cepet-cepetan turun, atau berebut balapan turun, menemui orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Ini contoh malaikat berbuat memakai kata kerja mu'annats. Berikutnya, sekarang kebalikannya. Di Al-Quran, meskipun malaikat akhiran tak marbuto, tapi ada kalanya pakai kata kerja yang mudzakkar untuk laki-laki. Contohnya, fasajadal malaikatu, maka malaikat bersujud. Maka para malaikat bersujud. Kulluhum, masing-masing mereka atau tiap-tiap mereka, ajma'una, semuanya. Hati-hati keliru ya. Biasanya sering dengar kita ajma'ina pakai ya nun. Di sini ajma'una. Ya, ajma'una karena bermaksud apa namanya taukid. Apa taukid? Menguatkan pernyataan. Dalam kajian ilmu alat paket 9. Ini namanya paket 9 nih, taukid. Yani marfu'un sama dengan kullu. Lamnya doma juga marfu'un. Jadi di sini al-malaikatu fiilnya, kata kerjanya, perbuatannya pakai sajada. Sajada, yakni malaikat berbuat pakai kata kerja bentuk yang mudzakkar. Padahal malaikat pakai tamar buto, tapi fiilnya, kata kerjanya nggak ada huruf tak sama sekali. Kalau tadi contoh-contoh sebelumnya kata kerjanya ada huruf taknya, misalnya qolat, berkata, ada taknya. Karena kata kerja tak adalah ciri khas mu'annats. Contoh lagi, nadat, menyeru, ada huruf taknya. Kemudian ada tahmilu, berawalan tak karena mu'annats, membawa. Tatanazzalu, berawalan tak karena mu'annats, artinya cepet-cepetan, bergegas-gegas turun. Ternyata di Al-Quran Allah juga memakaikan malaikat kepada perbuatan yang mudzakkar. Contoh yang lain. Kalau yang ini diambil dari surat Al-Hijr ayat 30. Sekarang saya buka surat Al-An'am 93. Arti per kalimatnya di sini sambil yang tengah-tengah atau boleh yang dari sini tengah di sini atas. Walau taro, dan jikalau kamu melihat, idid dolimuna, asnya dalnya sukun, id ketika dolimuna, adzolimuna, orang-orang yang dolim, fi gomaratil mauti, di dalam gomaratil maut. Ingat bahwa di Al-Quran ada sebutan sakaratil maut, ada sebutan gomaratil maut. Beda antara sakaratil maut dengan gomaratil maut itu beda. Nah, berikutnya wal malaikatu, sedangkan para malaikat basitu, mereka memukulkan aidihim, tangan mereka, mukulin orang yang dolim itu, yang sedang dalam kondisi gomaratil mauti, orang bilang sekarat mati, sedang sekarat itu, mukulin sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah diri kalian. Ini adegan orang-orang yang dolim ketika mati itu mereka tidak terima kalau mereka dicabut nyawanya oleh Israel, nggak terima. Nah, adegan ketika mereka nggak terima kalau mau dicabut nyawanya dan mereka menahan diri supaya tidak segera mati,
Maka Allah ngirim para malaikat untuk memukuli mereka. Karena Israel ketika mencabut nyawanya itu tersendat ya. Jadi tidak mudah, tersendat ternyata. Nah, jadi sesuatu yang nyangkut dari mereka. Israel kesulitan. Maka Allah ngirim para malaikat memukuli supaya mereka ibaratnya kewalahan agar dengan terpaksa melepaskan diri untuk rela atau terpaksa dicabut nyawa mereka. Di sini malaikat berbuat pakai kata kerja mudzakkar. Basu itu ini kata kerja fi'il madhi atau bentuk lampau. Basu itu mereka memukulkan aidihim, tangan mereka, kepada orang-orang yang dolim itu. Memukuli supaya sibuk menangkis pukulan para malaikat, supaya rohnya atau nyawanya lepas dari mereka, supaya Israel gampang mencabut nyawa mereka. Ini adegan ketika orang-orang dolim dalam keadaan gomarotil mauti. Sekarang contoh yang lain pada berikutnya. Saya ambil dari surat An-Nisa 97. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikatu. Nah, tawaffa kata kerjanya artinya mewafatkan atau mencabut nyawa. Sedangkan pelakunya al-malaikatu, cirinya pelaku akhiran doma. Maka urutan mengartikannya innalladzina loncat ke lafaz al-malaikatu. Sesungguhnya orang-orang yang para malaikat tawaffahu, mewafatkan mereka. Dalam keadaan apa mereka? Dolimi anfusihim. Dalam keadaan mereka berbuat dolim terhadap diri mereka. Qalu, mereka berkata, mereka para malaikat ini. Jadi malaikat mewafatkan sambil nanyain, interogasi. Fima kuntum. Dalam keadaan apakah kalian mati seperti ini? Ini contohnya. Jadi ada kata kerja tawaffa. Berarti dalam ayat ini malaikat berbuat pakai kata kerja yang mudzakkar. Padahal malaikat tulisannya akhirnya tak marbuto. Tawaffa termasuk fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Contoh yang lain. Tepatnya sambil dari surat An-Nisa 166. Lakinillahu, aslinya lakin nunnya sukun. Karena dibaca wasol, dibaca nyambung. Tanda wasolnya kasro, tanda sambungnya kasro. Lakinillahu, akan tetapi Allah yashhadu. Nah, karena Allah mudzakkar, maka pakai kata kerja yashhadu. Apa mudzakkar pengertian Allah? Allah adalah tunggal, tidak berpasangan. Karena di Al-Quran, salah satu perbedaan mudzakkar muannats adalah kalau mudzakkar dipakai kepada sesuatu atau sosok yang tunggal, sedangkan muannats sosok yang berpasangan. Karena Allah mudzakkar, kata kerja pakai yashhadu. Allakinillahu, akan tetapi Allah yashhadu, bersaksi. Bima anzala ilaika wa Muhammad, dengan apa yang dia telah turunkan kepadamu wahai Muhammad. Anzalahu bi ilmihi, dia telah menurunkannya dengan pengetahuannya, dengan ilmunya. Wal malaikatu, dan para malaikat yashaduna, mereka bersaksi. Kata kerja yashaduna adalah kata kerja mudzakkar. Kenapa? Kalau muannas berbunyi yashhadna, ya, masih ingat? Kalau hunna yashhadna, ya, hunna yashhadna. Di sini yashhaduna, yakni mereka laki-laki. Kalau perkata yashhaduna, mereka laki-laki bersaksi. Padahal malaikat pakai tamar buto. Ternyata kata kerja atau perbuatannya juga pakai yang mudzakkar, yang biasa dipakai orang laki-laki. Yashhaduna, mereka bersaksi. Berarti dalam ayat ini Allah berbuat pakai kata kerja mudzakkar karena memang Allah mudzakkar. Sedangkan para malaikat karena tak marbuto kan muannas, tapi pakai perbuatan kata kerja yang mudzakkar juga. Sebagaimana Allah berbuat pakai mudzakkar. Contohnya kalau satu jumlahnya yashhadu, kalau banyak jumlah orangnya atau pelakunya yashhaduna. Di sini pelakunya sudah adalah para malaikat.
Nih contoh ayatnya di sini, malaikat berbuat pakai kata kerja yang mudakar. Padahal malaikat itu mu'annas padahal. Berikutnya, contoh dari Al-Baqarah 34, yakni bernada perintah. Allah ketika memerintahkan kepada malaikat, itu kata kerja perintah namanya fi'il amar, pakai kata fi'il amar perintah kepada yang biasa diberbuat laki-laki atau mudakar. Contoh ayatnya, wa'id kulna, dan ingatlah ketika kami berkata lil malaikati, bagi para malaikat. Kalau dibaca perkata alifnya doma ya, karena huruf ketiga doma. Usjudu, sujudlah kalian. Mana jenisnya kalian? Wawu alif. Siapa kalian? Para malaikat. Nah, kata kerja usjudu hakikatnya untuk orang laki-laki. Kalau pengen kepada mu'annas, usjudi, dalnya kasroh pakai ya. Atau lengkapnya usjudina. Karena kalian kalau perempuan, kalau kalian mu'annas usjudina ya. Usjudina pakai ya nun, usjudina. Para malaikat tak marbuto termasuk mu'annas. Tapi oleh Allah, perintah Allah kepada malaikat pakai kata kerja mudakar berbunyi. Usjudu tidak berbunyi. Usjudina. Ini contohnya. Allah ketika nyuruh para malaikat, nyuruhnya itu redaksi kalimatnya pakai kata kerja yang mudakar. Padahal para malaikatnya jenisnya mu'annas. Wa'id, dan ingatlah ketika kulna kami berkata lil malaikati, bagi para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam. Maka malaikat pun merespon dengan berbuat kata kerja pakai kata kerja mudakar juga. Fasajadu, nggak berbunyi fasajadat ya, fasajadat atau fasajadna untuk anas, tidak. Ternyata malaikat merespon perintah Allah untuk bersujud pakai perbuatan kata kerja yang mudakar juga berbunyi fasajadu. Maka mereka para malaikat bersujud ila iblisa, kecuali iblis. Ini contoh ayatnya bermuatan kata perintah dari Allah, perintah yang mengarah kepada para malaikat, perintahnya perbuatan untuk berbuatnya memakai kata kerja mudakar. Contoh lagi, surat Al-Anfal ayat 12. It yuhi rabbuka ilal malaikati. It, ingatlah ketika. Yuhi rabbuka. Rabbu domakan sebagai pelaku dari kata kerja. Yuhi. Yuhi artinya mewahyukan. Arti aslinya membisikkan. Ingatlah ketika yuhi rabbuka. Tuhanmu mewahyukan. Ilal malaikati, kepada para malaikat. Apa bunyi wahyu atau bisikannya? Wahai para malaikat, anni, sesungguhnya aku ma'akum bersama kalian. Anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Fathabbitu, maka teguhkanlah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka teguhkanlah pendirian keimanan orang-orang yang beriman. Saulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba. Saulki, aku akan, kalau berkata aku akan melemparkan. Arti bebasnya, aku akan memasukkan fi qulubi, ke dalam hati-hatinya aladina kafaru, ke dalam hatinya orang-orang yang kafir, aruba, rasa keraguan. Saulki, saya itu akan, ulki, aku memasukkan dengan cara melempar tiba-tiba. Saulki, aku akan memasukkan ke dalam hatinya orang-orang yang kafir ru'ba, rasa keraguan. Berikutnya Allah sih perintah kepada malaikat fadribu, kalau berkata alifnya kasroh, faidribu. Arti aslinya faidribu, maka pukullah. Berhubung ada kata-kata fauqol a'naki, fauqol artinya di atas, a'naki artinya leher, di atas leher. Berarti apa? Di atas leher adalah kepala. Maka idribu diartikan dalam bahasa tafsir, artinya maaf ya kasar ini, penggalah. Faidribu fauqal a'naki, maka penggalah siapa? yakni kepalanya orang kafir di neraka itu. Ini adegan di neraka ini. Fadribu, maka penggalah
fokol a'naki, penggalah kepala mereka. Wa idribu, arti berkata dan pukullah oleh kalian. Arti bebasnya adalah bahasa tafsir, dan pancunglah min dari mereka kulla bananin, tiap-tiap jari-jari mereka itu, entah jari tangan ataupun jari kaki. Yang garis merah ini kata perintah dari Allah mengarah kepada para malaikat. Malaikatnya mu'annas, tapi kata kerja perintahnya pakai yang mudzakkar. Sabitu, tidak berbunyi sabitina. Idribu, tidak berbunyi idribina. Idribu, tidak berbunyi idribina. Nah, ini. Jadi malaikatnya ketika Allah nyuruh malaikat, Allah nyuruhnya pakai perbuatan atau kata kerja yang mudzakkar, meskipun malaikatnya mu'annas dengan ciri tak marbuto di belakangnya. Sekarang contoh yang terakhir. Ternyata di Al-Quran ada cuma satu ini, satu-satunya ayat yang bermuatan perbuatan malaikat ganda atau double. Yani apa? Malaikat berbuat pakai kata kerja mudzakkar dan juga sekaligus pakai yang mu'annas. Tawafat pakai yang mu'annas, yadribunya mudzakkar. Contohnya, fakaifa, maka bagaimanakah? Ini Allah sindiran kepada orang-orang munafik ketika mereka mau mati. Fakaifa, maka bagaimanakah keadaan orang-orang munafik? Jika apabila tawafat humul malaikatu, tawafat kan kata kerja atau perbuatan yang artinya mewafatkan. Siapa pelakunya? Al malaikatu. Mana cirinya pelaku? Akhiran doma. Maka urutan mengartikannya dari ida loncat ke lafaz al malaikatu. Ketika atau jika para malaikat tawafathu, ketika malaikat tawafathu, mewafatkan mereka. Tawafathum, mewafatkan mereka. Yadribuna, si malaikat itu yadribuna, mereka memukuli wujuhahum, wajah-wajah mereka. Wajahnya orang munafik ketika matinya itu. Wa adbarahum, dan memukuli adbarahum, punggung-punggung mereka. Jadi ketika orang munafik mati, selain Israel itu mencabut nyawanya dengan kasar, para malaikat Allah kirim nemani Israel untuk memukuli wajah ini secara gaib loh ya. Secara gaib ini nggak ada yang tahu. Yang terasa si yang mau mati saja. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka para malaikat memukuli wajah-wajahnya orang-orang munafik itu dan juga memukuli punggung-punggung mereka. Jadi kasarnya orang munafik ketika mati itu dalam kondisi teraniaya, dalam kondisi tersiksa nyawanya dicabut dengan kasar dan tersiksa dipukuli para malaikat ketika matinya itu. Nah, di sini para malaikat perbuatannya pakai kata kerja mu'annas berbunyi tawafat akhiran tak, dan juga pakai kata kerja mudzakkar berbunyi yadribuna, ada waununnya. Tidak yadribina atau yadribna, tapi yadribuna, kata kerja yang mudzakkar. Ternyata ada juga di Al-Quran ayat malaikat berbuat pakai dua kata kerja sekaligus. Jadi apa? Kata kerja yang mu'annas berbunyi mewafatkan dan kata kerja yang mudzakkar berbunyi yadribuna. Dari beberapa contoh tadi itu, dan ini contoh terakhir, sekarang kesimpulannya. Saya buka tampilan berikutnya. Kesimpulan, malaikatun. Lafaz malaikat dari segi lafaznya atau tulisannya termasuk mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena bertuliskan tak marbuto. Ingat bahwa huruf tak marbuto di belakang ini tidak bermaksud jenis gender, bukan loh ya, bukan. Kalau manusia, iya, misalnya muslimun laki-laki, muslimatun perempuan, mukminun laki-laki, mukminatun perempuan. Tapi malaikatun yang akhirnya tun, tak ini bukan bermaksud jenis bahwa malaikat berjenis, tidak.
Tidak ya. Kalau manusia berjenis, laki-laki perempuan. Kalau makhluk jin berjenis, laki-laki perempuan. Tapi malaikat tidak berjenis. Karena tidak berjenis, maka tidak beranak pinak, tidak berketurunan. Sedangkan manusia berjenis, maka beranak pinak. Jin berjenis, maka beranak pinak. Kalau malaikat tidak berjenis, makanya tidak beranak pinak. Jadi malaikatul huruf tak marbuto akhirnya ini bukan bermaksud jenis gendernya, tapi bermaksud apa? Pengkhususan makhluknya. Apa unsur khususnya? Yakni malaikat adalah sosok makhluk yang bisa berubah apapun, berubah nyamar jadi apapun, dan berbuatnya pun terserah pakai kata kerja apapun. Ini namanya pengkhususan makhluknya. Dengan lafadznya cirinya akhiran tak marbuto. Yang kedua, dari berbagai ayat tadi kalau kita perhatikan secara detailnya, rincinya, malaikat dari segi perbuatannya memakai kata kerja mudzakkar jika mengatasnamakan perbuatan Allah, dan memakai muannas jika atasnamakan perbuatannya sendiri. Mana contohnya? Kita buka contohnya, mundur ya. Bentar, mundur dulu. Contoh. Ini dulu. Nah, adegan malaikat sedang berkata kepada Maryam, "Ya Maryamu, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan telah mensucikanmu." Ini malaikat berbuat sendiri. Berbuat sendiri, mendatangi Maryam, ngabari. Jadi malaikat, ingat bahwa malaikat Allah ciptakan punya akal, tapi nggak punya nafsu. Karena punya akal, maka punya inisiatif. Karena punya inisiatif, berarti punya ide. Karena punya ide, maka bisa berbuat sebagaimana dia mau, tanpa Allah suruh sekalipun, tanpa Allah dikte sekalipun. Karena malaikat punya akal. Ini contohnya malaikat berbuat atas nama perbuatannya sendiri, sedang berkata kepada Maryam. Mana cirinya berbuat sendiri? Karena pakai fiil kata kerja yang mu'annas, sebagaimana profilnya malaikat yang tak tersebut adalah mu'annas, yang jati dirinya memang mu'annas. Berikutnya, contoh lagi, fana dan malaikatu, malaikat menyeru kepada Zakaria. Ya, Zakaria ketika sholat, datanya dari malaikat menyerunya, berteriak kepadanya. Ini semaunya malaikat, bagaimana berteriaknya, berapa jaraknya, terserah malaikat. Karena ini perbuatan mengatasnamakan dirinya. Karena malaikat berbuatnya pakai kata kerja mu'annas. Contoh lagi, tahmiluhul malaikatu. Ini contohnya. Jadi untuk mendukung bahwa Tolut adalah pilihan Allah, dan supaya untuk meyakinkan Bani Israel bahwa Allah memang milih Tolut, maka malaikat akan membuktikan kepada Bani Israel dengan cara tabut yang selama ini hilang akan malaikat bawa. Ya, bagaimana cara bawanya, kapan bawanya, terserah malaikat, terserah dia. Karena perbuatan dia pakai mu'annas. Tahmilul malaikatu, malaikat membawanya, membawa tabut untuk dibawa ke tempatnya Tolut. Berikut lagi, tatanazzalu al malaikatu, barang siapa mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah, maka malaikat inisiatif, punya ide, senang mendukung orang itu, maka para malaikat di langit bergegas turun menurut kemauannya sendiri, ya, tanpa dipaksakan, tanpa disuruh, turun sendiri karena senang. Kenapa? Karena malaikat senang kepada manusia yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Malaikat senang, maka mereka berbuat sendiri. Tatanazzalu, makanya fiilnya pakai mu'annas. Kenapa? Berbuat kemauannya sendiri. Nah, sekarang yang mudzakkar, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una. Ini adegan ketika Allah perintahkan, wahai malaikat, sujudlah kepada Adam. Karena perintah, karena disuruh Allah, maka malaikat berbuat atas dasar perbuatan Allah. Yani apa?
Allah nyuruh malaikat untuk bersujud pada Adam. Makanya malaikat berbuat sujudnya pakai kata kerja yang mudzakkar. Kenapa? Atas dasar menindaklanjuti perintah dari Allah. Contoh lagi, bahas itu. Malaikat memukuli orang-orang yang dolim ketika matinya itu. Kenapa pakai bahas itu? Atas perintah Allah. Jadi Allah nyuruh para malaikat. Kenapa Allah nyuruh? Karena ketika adegan ini, malaikat Israel kesulitan mencabut nyawanya. Karena tersangkut, karena dihalangi, karena tertahan oleh yang bersangkutan. Maka Allah nyuruh para malaikat untuk memukuli orang itu. Nah, karena atas perintah Allah, mengatasnamakan tugas dari Allah, yakni memukuli, maka malaikat berbuat pakai kata kerja bahas itu, pakai yang mudzakkar. Karena Allah termasuk mudzakkar, maka malaikat berbuatnya mengatasnamakan perbuatan Allah. Allah yang mukuli orang itu cuma lewat tangannya para malaikat. Makanya pakai fiil kata kerja mudzakkar. Contoh lagi, tawafatu. Tawafahul malaikatu. Sama di sini. Ketika orang dolim dimatikan malaikat. Oh, berarti malaikat ketika mencabutnya orang dolim itu mencabutnya instruksi dari Allah. Disuruh Allah. Bukan semuanya malaikat. Makanya perbuatan mencabut pakai tawafa. Kata kerja yang mudzakkar. Dah. Contoh lagi yang lainnya. Berikutnya. Bersaksi. Nah, ini. Karena Allah yashhadu, Allah bersaksi. Bersaksi tentang kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Karena Allah bersaksi, karena Allah berbuat bersaksi, maka para malaikat menindaklanjuti atau merespon atau meneladani atau meniru perbuatan Allah yang juga bersaksi. Makanya para malaikat berbuatnya pakai yashaduna, menyamakan diri dengan perbuatan Allah pakai mudzakkar juga. Oh, berarti kesaksian malaikat kepada kebenaran Quran dan Muhammad itu atas dasar perintah Allah untuk memperikut serta, turut serta, mempersaksikan tentang kebenaran apa yang Allah turunkan dan juga kebenaran kerasulan Muhammad. Makanya malaikat pakai fiil, kata kerja perbuatannya mudzakkar karena mengatasnamakan perintah dari Allah. Contoh lagi, usjudu. Makanya Allah ketika nyuruh para malaikat pakai kata kerja mudzakkar. Kenapa? Supaya malaikat berbuatnya juga pakai kata kerja mudzakkar. Usjudu. Maka malaikat pakai sajadu. Sajadu kan kata kerja mudzakkar. Nah, karena perintahnya pakai perintah kata kerja mudzakkar. Karena Allah mudzakkar, nyuruh makhluknya pakai mudzakkar juga. Malaikat itu makhluknya pakai usjudu. Sujudlah kalian. Maka malaikat berbuat sujudnya mengatasnamakan disuruh Allah. Mengatasnamakan perintah dari Allah. Bukan semaunya malaikat. Bukan kemauan malaikat, tapi kemauannya Allah. Makanya pakai yang mudzakkar. Nah, berikutnya sama. Sabitu. Idribu. 2 kali idribu. Perintah Allah. Maka mereka berbuat dorobu, mukuli, berbuat memenggal, semata-mata karena menindaklanjuti perbuatan Allah berupa perintah tersebut. Nah, sama di sini tawafat, kalau mewafatkan memang tugas malaikat Israel. Tapi mengenai mukalafanda, ingat bahwa tidak semua manusia ketika diwafatkan itu dipukuli, enggak semuanya. Nunggu perintah Allah, dipukuli apa tidak. Makanya kata-kata memukuli pakai kata kerja mudzakkar. Kenapa? Karena tidak semua manusia ketika mati dipukuli malaikat. Tidak semuanya. Karena perbuatan memukuli enggak boleh semuanya malaikat. Tapi semata-mata disuruh Allah untuk memukuli orang itu. Sedangkan tawafat, mematikan, memang tugasnya malaikat Israel. Makanya pakai muannas. Kenapa? Karena memang sebagaimana perbuatan jati dirinya.
Karena malaikat Israel adalah mu'annas tak marbuto, makanya pakai tawafat. Sedangkan ketika dalam berbuat memukuli, Allah pakai kata kerja yadribuna, menggambarkan banyaknya para malaikat memukuli atau memukuli wajah-wajah mereka secara bersamaan tercabutnya nyawa mereka. Itulah kesimpulan dari kenapa malaikat kata kerjanya atau perbuatannya punya dua jenis. Kadang-kadang berbuat mengatasnamakan mu'annas, kadang atas nama mudakar. Karena di sini jawabannya. Kalau mu'annas atas nama perbuatannya sendiri, kalau mudakar atas nama perbuatan atau disuruh oleh perintah dari Allah. Itu dulu sementara hari ini tentang perbuatan malaikat yang berbuatnya punya dua jenis perbuatan. Perbuatan pakai mu'annas kayak orang perempuan dan perbuatan pakai mudakar kayak orang. Silakan sebelum diakhiri barangkali ada yang tanyakan untuk materi hari ini tentang perbuatan malaikat di Al-Quran. Kadang-kadang pakai mudakar, kadang-kadang pakai yang mu'annas. Istilah mudakar mu'annas dikenal pada materi paket 1. Yang merasa paket 1 insya Allah kenal tentang istilah mudakar dan mu'annasnya. Ada yang tanyakan terakhir? Silakan. Sebelum diakhiri. Silakan Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya bisa di unmute untuk di mic-nya. Ya, boleh silakan diklik mikrofonnya bertanya. Kalau tidak ada. Ada Ustadz dari Ibu Aminah. Boleh silakan. Apa perbedaan surat? Ya silakan. Ya, apa perbedaan surat An-Nisa 97 dan surat Muhammad 27? Bentar ya, sebagai ya. Baru kita balik lagi ke layarnya ya. An-Nisa 97. Baru ya. Bentar. Bentar ya, saya jawab dulu ya. Tidak berisik, saya heningkan dulu. Kita buka dulu An-Nisa 97, sebenarnya ditanyakan tadi. Innalladzina tawaffahumul malaikatu. Di sini perbuatan malaikat pakai kata kerja tawaffa. Tawaffa itu ya, tawaffa ini perbuatan atau kata kerja yang jenisnya mudakar. Nah, yang mudakar pakai tawaffa. Kalau yang di Muhammad surat Muhammad maksudnya 27 tawafat pakai yang tak kan, pakai yang mu'annas ya. Kenapa Allah bedakan gitu kan ya? Kenapa bedakan? Jawabannya adalah mari kita bagi dulu yang An-Nisa dulu. Bentar ya. Nah, ini. Jadi innalladzina tawaffahumul malaikatu. Ingat bahwa salah satu ini dari sisi ciri khas bunyi ya, bunyi. Ketika ada suatu kata kerja yang berakhiran huruf tertentu, misalnya tak, tawafat, karena taknya sukun, maka ketika membaca ada sendatan ya, ada halangan supaya nggak bisa langsung lancar. Innalladzina tawafat humul malaikatu ya, tawafat humul malaikatu. Nah di sini kenapa oleh Allah untuk menggambarkan perbuatan malaikat kok pakai tawafa, kok nggak disamakan saja dengan surat Muhammad tadi tawafat? Jawabannya adalah mengungkap lafaz ini satu rangkaian dengan kata-kata dolimi sebelah sini, dolimi ya sini. Nah lafaz dolimi asnya ada nun, dolimina aslinya. Dolimina atau dolimuna, pokoknya ya nun, orang-orang yang dolimina. Nah kalau berbunyi dolimina, maka anfusa saknya fathah. Jadi apa? Sebagai objek dari buatan dolimina. Dolimina anfusahum.
Ya, ini artinya orang-orang yang berbuat dolim terhadap diri-diri mereka. Nah, oleh Allah, lafaz doliminan, nanya dihapus. Nunnya dihapus. Kenapa dihapus? Supaya bacanya langsung, nggak ada sendatan na. Dolimi anfusahum. Supaya langsung disandarkan, namanya mudhof. Disandarkan kepada anfusi. Dolimi anfusahum. Mereka mendolimi diri mereka sendiri supaya langsung perbuatannya. Sama di sini. Kenapa tawaffahum kok nggak pakai tak supaya langsung kepada humnya? Innalladzina tawaffahumul malaikatu. Maka bermaksud bahwa malaikat ketika mewafatkannya langsung berbuatnya. Detik itu juga tidak mengulur lagi, tidak mengundur lagi sebagaimana untuk mereka ketika langsung berbuat demi diri mereka. Jadi ketika mereka dalam puncak kedolimannya dan pada hari H takdir matinya itu langsung malaikat mewafatkannya segera sambil mengintegrasi fikum kuntum fima kuntum, maaf ya, fima kuntum, dalam keadaan apa kalian matinya itu. Ini contohnya. Jadi di sini taknya dihilangkan supaya bacanya wasolnya langsung. Tawaffahumul malaikatu. Innalladzina tawaffahumul malaikatu. Jadi dikondisikan menjadi mudzakkar. Kenapa? Yang pertama adalah instruksi mewafatkannya disuruh Allah. Disuruh Allah. Nah ya, disuruh Allah. Jadi ingat bahwa Allah berkuasa memajukan matinya orang dan berkuasa mengulur matinya orang. Nah, untuk orang yang dolimi ini, dolim fusim, Allah berkuasa nyuruh langsung malaikat untuk berbuat mewafatkan mereka. Maka malaikat langsung berbuat sebagaimana Allah perintahkan secara langsung. Sedangkan di surat Muhammad, karena tawafat pakai ta, maka bermaksud malaikat ketika mewafatkannya sebagaimana tertulis dalam takdirnya orang itu. Nah, makanya pakai kata kerja yang memang lumrahnya jati diri kepada malaikat yang mu'annas tersebut. Jadi, maka di sini ya, al malaikatu di sini artinya malaikat. Tapi ketika kata kerja tribuna dengan para malaikat, ya. Ini ganda statusnya. Yang pertama bisa diartikan seorang malaikat. Kenapa seorang? Karena yang mewafatkan mereka itu satu malaikat, namanya Israel. Idza tawafat humul malaikatu. Ketika atau jika malaikat mewafatkan mereka. Sedangkan pelakunya ya tribuna para malaikat. Jadi ini ganda ini. Dengan taunya para malaikat, karena kata kerjanya perbuatannya pakai ya wa nun, ciri pelakunya mereka. Dan malaikat dan seraya malaikat para malaikat memukulnya, seraya mereka para malaikat memukulinya. Jadi yang mencabut nyawa tidak banyak malaikat, hanya satu malaikat, namanya Israel. Tapi untuk memukuli itu banyak malaikat. Jadi di sini salah satu hikmahnya kenapa di surah Muhammad pakai tak, bermaksud bahwa tugasnya mencabut nyawa itu satu orang malaikat. Sedangkan tugas untuk memukuli itu banyak para malaikat. Bedanya itu, tawafa dengan tawafat. Nah, Nisa dan Muhammad. Ada yang lain? Silakan. Tanyakan. Berikutnya, Ustaz. Boleh? Pertanyaannya, apakah perbedaan penggunaan kata tawafat dengan tamutu? Apakah tawafat itu bisa ditafsirkan dengan mematikan? Benar. Bentar ya. Mumpung ini ada, tolong di-mute dulu ya gurunya. Saya terangkan. Jadi, bentar dulu ya. Mantul suaranya. Bentar ya, sebentar dulu. Mumpung ada whiteboard saya fungsikan ya, bentar ya. Sebentar dulu whiteboardnya. Nah, sekarang saya ambil dulu pulpennya atau spidolnya untuk nulis di layar ini. Sebentar ya. Saya pilih warna dulu tintanya. Saya pilih hitam biar kelihatan. Kata kerja di Al-Quran yang artinya mematikan.
Mematikan. Mematikan. Nah ya, contohnya adalah amata yumitu. Amata, ini kata kerja bentuk lampau. Amata telah mematikan. Yumitu sedang mematikan. Nah ya, nah, contoh lagi. Ya. Tawaffa. Tawaffa artinya mewafatkan. Tawaffa ya tawaffa. Mewafatkan. Ya tawaffa. Dah. Sekarang saya artikan ke dalam bahasa Indonesia dulu. Amata yumitu artinya mematikan. Sama ya, mematikan. Sedangkan tawafa mewafatkan. Mewafatkan. Nah, ini ada masalah nih. Apa masalahnya? Bahasa Indonesia. Loh, kenapa ada masalah bahasa Indonesia? Jawabannya adalah kosakata bahasa Indonesia itu tidak semuanya murni orang Indonesia lafadznya. Ada kalanya mengadopsi bahasa asing, termasuk bahasa Arab. Contohnya, banyak sekali kosakata Indonesia yang mengadopsi bahasa Arab. Misalnya kata-kata masjid, sajadah, izin, rakyat, wafat, kitab. Itu bahasa semua itu. Rakyat, wafat, kitab, izin, sajadah, masjid. Itu dialek Arab. Nah, jadi kata-kata mewafatkan sebetulnya masih dialek Arab ini. Kalau pengen diartikan, sama artinya dengan mematikan. Nah, ya jadi tanda adalah kenapa Allah dalam Al-Quran punya dua kata kerja yang bermaksud sama, mematikan. Kenapa enggak satu saja? Pakai amata yumitu. Kenapa kok malaikat kata-kata tafa ya tawafa? Jawabannya adalah, mari kita ungkap jumlah hurufnya dulu. Lafaz amata, jumlah hurufnya ada 4. Apa saja? Hamzah beralif, atau alif berhamzah, terus mim, terus alif, terus ta. 4 huruf. Ya, 4 huruf. Sedangkan yang bawah tawafa, berapa jumlah hurufnya tawafa? Ta, wawu, fa, ya. Ta, wawu, fa, ya. 5 huruf. 5 huruf. Apa saja? Ta, wawu, fa, fa-nya 2 kali. Fa, terus ya. 5 huruf. Maksudnya apa? Oh, berarti perbuatan malaikat atau kata kerja malaikat untuk berbuat mematikan manusia pakai kata kerja yang 4 huruf dan juga yang 5 huruf. Nah, sekarang kita pengen tahu bedanya apa. Nah, sebelum saya kata bedanya, ini info saja dulu, info dulu. Mengenal kata kerja, jumlah-jumlah huruf dalam kata kerja, atau jumlah-jumlah huruf fi'il dalam kata kerja, itu kajiannya materi paket 6. Namanya mujarrad dan mazid. Nah, perbuatan atau kata kerja yang 4 huruf, itu bermaksud perbuatan yang butuh objek. Butuh objek. Ya, misalnya malaikat mematikan. Mematikan siapa? Butuh objek. Ya. Karena kata kerja yang jumlahnya 4 huruf itu perbuatan bermaksud butuh objek. Ya. Sedangkan kata kerja perbuatan 5 huruf bermaksud, ya, contoh ini ya, bermaksud menindaklanjuti perbuatan dari perbuatan sebelumnya. Menindaklanjuti, ya. Ini bedanya nih, definisi jumlah huruf menindaklanjuti. Contohnya, Allah perintahkan, wahai malaikat, cabut nyawanya. Maka malaikat merespon perintah Allah dengan cara mencabut nyawanya. Oh, berarti itu namanya tawafa kata kerjanya. Tawafa. Udah? Ini contohnya. Makanya kata-kata amata yumitu, Allah yang berbuatnya. Amata yumitu. Summa yumitukum. Summa yuhyikum. Gitu maksudnya. Allah yang mematikan. Hakikatnya Allah yang mematikan. Cuma kan nyuruh para malaikat. Nah, bentuk nyuruhnya itulah
malaikat merespon perintah Allah berupa tawafa kata kerjanya. Ini satu, mengenai jumlah huruf. Tawafa jumlah hurufnya ada 5. Kata kerja di Al-Quran 5 huruf bermaksud menindaklanjuti. Entah melanjuti perbuatan orang lain kepada kita, atau perbuatan kita sebelumnya kepada perbuatan yang sekarang. Menindaklanjuti. Ini yang 5 huruf. Yang kedua, dari segi artinya. Tawafa artinya menyempurnakan. Menyempurnakan. Ya. Makanya wafat artinya sempurna. Ya Pak, menyempurnakan kesempatan usia dia dalam hidup. Memang jatahnya sekian tahun, sekian detik, sekian menit. Itu tawafa. Menyempurnakan hitungan waktu jatah hidupnya bagi yang bersangkutan. Jadi arti bebasnya ya tawafa boleh dalam bahasa tafsir dirikan mematikan boleh, nggak apa-apa. Cuma yang saya tahu ya di Indonesia ada namanya apa ya etika bahasa. Ada namanya etika bahasa. Maaf ya. Misalnya gini, misalnya kalau orangnya biasa mati, ya sudah si A mati. Dah. Maaf ya. Kalau orang jahat, orang buruk, dia dikatakan maaf ya, mampus ya kan, maaf ya, mampus. Nah, kalau mana apalagi orangnya kecelakaan, tewas. Tewas. Kalau dalam perang, gugur. Nah, ini kan ya. Kalau orangnya baik, orangnya alim soleh, wafat. Nah, ini contohnya ini. Ini namanya konotasi bahasa, ya. Konotasi bahasa. Ya ini apa? Pendekatan mana kepada yang bersangkutan. Siapa yang mati? Orang biasa, oh mati. Orang jahat, oh mampus. Orang tertembak, oh jahat, oh tewas. Oh orangnya pahlawan, oh gugur. Alim soleh, ulama, oh wafat. Ini contohnya. Kan nggak pantas, maaf ya. Ulama, maaf ya. Ulama tewas, nggak pantas ini. Ulama mampus, maaf ya, nggak pantas ini. Ini contohnya. Pendekatan sama di Al-Quran. Sama di Al-Quran seperti itu. Ya ini contohnya ya, contohnya. Jadi ada pendekatan konotasi kepada perbuatannya. Jadi betul dalam bahasa tafsir mewafatkan bisa diartikan mematikan. Kalau tema ayatnya tentang orang-orang dolim, kan nggak pantas kan ya? Masa malaikat mau orang dolim telah wafat, kan nggak pantas. Maka dalam bahasa tafsir ayat tadi ya, contohnya An-Nisa misalnya, ini ya contohnya ya, tawafat malaikatu, ini contohnya, karena orang dolim yang mati dalam bahasa tafsir biasanya umumnya diartikan mematikan. Sesungguhnya orang-orang yang malaikat telah mematikan mereka, atau bahkan kasar, orang-orang yang malaikat telah mencabutnya mereka, kasar. Padahal nggak ada kata-kata mencabut, nggak ada kata-kata nyawa, tapi karena konotasi orangnya dolim, orang buruk, maka nggak pantas dikatakan gugur, nggak pantas dikatakan wafat, meskipun fiilnya kata kerja pakai tawafa, tapi arti bahasnya mematikan. Benar, nggak apa-apa, karena orangnya dolim. Pendekatan konotasi bahasa versi bahasa Indonesia. Ada yang lain tanyakan? Terakhir Ustaz. Boleh. Al-malaikat itu kan dari mu'anas gitu kan. Ya. Nah, apakah ada kata yang lain seperti al-malaikat itu mu'anas yang bisa kata kerjanya itu menggunakan mudakar dan mu'anas? Maksudnya selain malaikat? Ya, selain malaikat. Apa ada kata yang lain gitu? Kalau perbuatan ya, ingat dulu ya, saya buka dulu. Saya buka ayat 0. Nah. Secara kaidah, ini kaidah loh ya, satu dulu. Fi'lun plus fa'ilun. Ini kaidah ini. Fi'lun artinya kata kerja atau perbuatan plus diikuti, pasti diikuti, pasti ada maksudnya, plus fa'ilun pelakunya. Fa'ilun pelaku, fi'lun perbuatan,
perbuatan. Nah, udah ya. Nah, sekarang kita buka pelaku sekarang. Di alam semesta ini Allah nyiptakan makhluk kan macam-macam. Ada makhluk benda mati, ada makhluk benda hidup. Contohnya makhluk yang hidup loh ya. Contohnya misalnya manusia, hewan, tumbuhan. Contoh makhluk gaib, jin, malaikat. Contoh makhluk yang benda mati misalnya batu atau tanah dan sebagainya. Udah. Nah, sekarang untuk mengetahui suatu perbuatan itu pelakunya itu apakah pakai jumlah muannas, tergantung pelakunya siapa di situ. Sebagaimana catatan di ilmu paket 1, yakni apa? Semua hewan atau binatang termasuk mu'annas meskipun jantan. Makanya kata kerja perbuatan untuk hewan fiilnya pakai yang mu'annas. Pakai yang mu'annas ini karena hewan. Ya, contoh yang kedua. Kalau tumbuh-tumbuhan ada dua, tergantung tulisannya. Kalau syajarotun ada tunnya, syajarotun pohon. Sajarun pakai ro saja. Sajarun juga pohon. Karena berbeda tulisan, maka dibedakan pula perbuatannya. Nah, malam ini kenapa saya contohkan malaikat? Karena hanya malaikat sajalah dalam perbuatannya itu ganda. Perbuatannya kenapa? Karena malaikat tidak berjenis. Sedangkan seluruh makhluk selain malaikat itu berjenis. Contohnya benda mati, tergantung tulisannya. Sajarun apa sajarotun. Itu contohnya seperti itu. Terus bendanya kitabun apa kitabatun, gitu maksudnya. Ya, seperti itu. Sedangkan malaikat bisa tak marbuto, tapi dia bisa bebas berbuatnya. Jadi dalam Al-Quran hanya malaikat sajalah yang perbuatannya ganda atau bisa berpindah-pindah jenis. Hanya malaikat saja. Yang lain silakan. Terakhir, kalau nggak ada, itu dulu ya materinya. Ada? Sudah ya. Kalau sudah, itu dulu materi hari ini. Insya Allah, semoga apa yang kita kaji hari ini jadi tambahan ilmu, jadi kita semangat dalam mengkaji bahasa di Al-Quran dan semakin pendalaman kepada pemahamannya. Nanti saya kirimnya ke grupnya masing-masing dalam bentuk file PDF untuk dipelajari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum teman-teman.